banyak anak bisa dirawat oleh orang tua satu, tapi orang tua satu belum tentu bisa dirawat oleh banyak anak. Luar biasa. ini yang mesti harus sering kita renungkan oleh. Selamat pagi Mbak Tri. Pagi Mbak Nisa cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tri, selamat datang di podcast Atensi. Mbak Tri, luar biasa ya. Baru pertama kali ya diundang ke podcast Atensi. Iya, saya jadi jatuh cinta nih. Sama, saya juga baru pertama kali. Mbak Tri, di podcast Atensi kita kali ini kita bakal sharing tentang bintang tamu luar biasa kita hari ini, Pak Sutis. Luar biasa ya Mbak ya. Saya tadi juga, ada yang baru saya dengar nih ceritanya. Apa tuh? Oh, yang tadi diceritain Pak Sutisno di sini ya? Ada sih bagian-bagian yang sudah pernah saya dengar, tapi ternyata ada juga. Banyak yang saya baru dengar kali ini langsung membuat saya luar biasa. Nggak salah saya ngajak Pak Tisno ini. Luar biasa memang bintang tamu kita kali ini Pak Sutisno, lanjut usia potensial. Di usianya yang ke-75 tahun, betul Pak? Betul. 75 tahun masih aktif berkarya seni. Nggak cuma satu ya Mbak? Ulang tahun ya Pak ya? 75. Iya Pak. Mei nanti pas halun. Tanggal berapa Pak? Bulan Mei? 11 Februari 1947. Oh, Februari udah lewat berarti Bapak lupa ya. Tapi nanti bulan Mei ada ulang tahun lansia ya. Ingatan saya masih kuat. Luar biasa. Berarti luar biasa. Saya ngetes aja dulu, ingat. Oh, ngetes ya. Memang itu salah satu untuk ngetes lansia itu masih kuat ingatannya gitu. Bisa aja Mbak Tri. Iya, jadi ini nanti Pak Sutrisno walaupun ulang tahunnya udah lewat nih Februari, nanti di bulan Mei kita rayakan kembali ulang tahun lanjut usia seluruh Indonesia Pak, di hari lanjut usia nasional. Amin. Oke. Balik lagi Mbak Tri. Mbak Tri, ini aku tuh nggak pernah terbayang ya lansia demikian potensialnya, tapi potensialnya ini tidak hanya karena beliau masih bisa mobilitas, tapi karena Pak Sutisno ini masih aktif berkarya, beraktualisasi diri, dan uniknya nggak cuma satu bidang seni ya Pak ya. Tadi sudah kita dengar sharing dari Pak Sutisno, bisa ngelukis di atas kaca dengan metode kacanya dibalik. Kemudian tadi juga udah nyanyi. Betul. Buat saya, walaupun saya nggak tahu itu bahasa apa Mbak Tri. Sama ya. Mungkin Mbak Tri belum tentu juga dinyanyiin sama Pak Sutisno kan kalau nggak kesini ya kan. Belum. Waktu itu kalau di sana nyanyi Indonesia aja gitu. Indonesia, lagu-lagu country. Confarneto. Nanti habis ini kita nyanyi Despacito ya Pak ya. Saya tahunya itu. Pokoknya belakangnya saya taunya deposito. Iya. Boleh. Jadi Mbak Tri, ceritain dong gimana awal mula Pak Sutisno ini dirujuk atau mungkin datang ke sentra terpadu kita itu gimana Mbak Tri? Monggo Mbak Tri. Ya, Pak Tisno tadi kan sudah menceritakan ya kalau dia datang sendiri. Jadi di balai, atau kalau dulu balai, kalau kini sekarang namanya sentra terpadu ya. Nah itu beliau datang dengan kemauan sendiri, dan di balai itu kan yang kita berikan layanan itu ada yang datang dengan kemauan sendiri, atau dibawa polisi, atau dibawa masyarakat, atau dari rujukan dinas sosial dan sebagainya ya. Asalnya bermacam-macam gitu ya. Nah salah satunya beliau datang sendiri karena dengan latar belakang ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu dengan latar belakangnya nih, tapi tetap kita fungsinya adalah memberikan perlindungan gitu ya, memberikan layanan perlindungan pada lanjut usia dalam tanda kutip dengan berbagai macam latar belakang masalah. Sehingga disitulah kalau kini kita namakan layanan residensial gitu ya, atensi berbasis residensial. Nah itu yang kita
dengan kita asesmen awal di situ waktu itu oleh pekerja sosial kita, Ibu Windy dan juga Ibu Dwi ya, tadi udah disebutkan. Nah itu akhirnya kemudian kita terima di balai gitu. Nah kemudian di asesmen lanjutan ternyata kita ajak ngobrol ya, setelah asesmen awal itu kan kemudian layanan kita utamakan untuk memberikan kebutuhan pengasramaan, permakanan dan sebagainya, itu kita siapkan terlebih dahulu sehingga lebih perasaan lebih nyaman, lebih tenang, lebih enjoy, baru kita asesmen lanjutan seperti itu, sehingga lansia merasa nyaman, bisa bercerita, bisa dengan leluasa menceritakan tentang kondisinya, kemudian latar belakangnya atau juga keinginan dan kebutuhannya, seperti itu. Luar biasa, singkat, jelas, padat sekali nih Mbak Tri. Mbak Tri, berarti memang Pak Sutisno ini unik ya, jadi beliau datang sendiri ke sentra untuk mendapatkan layanan dari sentra kita, kemudian dilakukan asesmen awal, sampai di hari ini beliau sudah setahun loh Mbak ya, udah Ramadan kedua nanti, katanya. 9 April nanti ulang tahun setahun dia di itu. Ingat loh nanti Pak, kita bikin nasi kuning ya. saya diundang ya Pak ya. Saya diundang 9 April ya Mbak ya. 9 April 2021 gitu ya. Salemba Bekasi deket. Saya datang nanti tinggal nyanyi kedip lagi aja. ya. Tinggal kedip mata sudah bisa nyampe. jadi memang kalau uniknya lansia yang kalau memang datang ke sentra itu dirujuk, kita mesti tahu dulu kondisi psikologisnya. Betul. Untuk bisa siap dapat pelayanan, karena nggak sedikit ada lansia yang memang menolak ya. Betul. Atau belum siap gitu. Bahkan kan ada juga lansia yang karena broken dari keluarga itu ya, itu diantar ya, diam-diam, ada juga yang diantar oleh anaknya, tapi kita nggak mau seperti itu gitu ya. Kita utamakan anak itu harus mau menerima orang tuanya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ya ini menjadi PR kita untuk melakukan home visit, melakukan tindak lanjut gitu ya, kita akan memperbaiki hubungan orang tua dengan anak. Itu kita lakukan, cuma karena kondisi pandemi yang beberapa saat yang lalu sehingga membuat kita juga, dan kita pun juga harus bertanya dulu kepada lansianya, berkenan nggak beliau kita akan mendatangi anaknya, keluarganya. Itu harus kita tanyakan, jangan sampai merasa nanti salah paham gitu, karena kita berpikir bahwa lansia itu harus kita hormati, harus kita harus peka, perasaan kita juga harus peka gitu ya terhadap lansia, bahwa lansia ini pun sensitif, kalau kita tidak hati-hati bisa tersinggung. Gitu ya Pak ya. Kalau gitu, tidak hati-hati, makanya jangankan lansia, kita juga kalau lagi tersinggung kan tidak enak ya, makanya kita harus searah dengan lansia ini. Jadi kalau di pekerjaan sosial kan kita bekerja dengan lansia. Lansia itu bukan objek tetapi subjek. Itu kita pandang seperti itu ya. Jadi lansia punya hak untuk menentukan dirinya gitu ya? Dirinya mau seperti apa, mau diapakan, dapat layanan apa, itu siapa tahu dia memang tidak mau di sentra karena keluarga memang tempat terbaik ya. Betul. Untuk lansia. Dan itu memberikan kesempatan pada anak untuk beribadah ya, merawat orang tua, berbakti pada orang tua. Namun ketika masih ada sesuatu di balik itu yang belum bersatu, atau mungkin juga lansianya memiliki keputusan tersendiri, itu tetap kita hargai. Misalnya, saya tidak bisa, saya tetap harus di balai. Ya, maksud kita mau ngusir kan tidak mungkin. Kita harus berikan yang terbaik pada lansia. Nah, inilah yang kita berikan pelajaran pada keluarga-keluarga. Orang lain saja memberikan layanan pada orang tuanya dengan baik, bagaimana dengan anaknya sendiri. Semoga kalau itu kita harapkan bahwa keluarga-keluarga itu memiliki pemikiran bahwa oh ya, saya harus memberikan layanan yang terbaik untuk orang tua saya dengan apapun yang kita bisa. Iya, tidak harus dengan materi. Dengan ditelepon kah, ditanya kabar ya. Bapak senang kan kalau tiba-tiba gitu. Ditanya anaknya gimana, sehat telepon Pak? Misalnya sekedar telepon. Ya, saya merasa nyaman. Nyaman. Tuh kan. Dan saya merasa bersyukur. Betul. Sebab apa yang saya terima selama di Kemensos semuanya itu saya syukurin.
Makan 3 kali, dikasih susu. Tuh, Nah, lengkap itu. loh, ada susu juga. Nah, itu Iya. kita harus syukurin. Betul. Jangan sampai kita punya hati yang serakah. Iri dengki itu dibuang. Betul. Itu juga yang bikin Bapak sehat karena penuh rasa syukur ya. Betul, Mbak? Iya. betul. Dan kita juga memberikan terapi spiritual pada lansia-lansia gitu ya, baik secara berjamaah gitu ya untuk ceramah gitu, ataupun secara individu juga kita berikan masukan bahwa namanya bersyukur itu menjadi kunci utama lansia itu bahagia. Bukan hanya lansia sebenarnya, untuk kita semuanya. Kita pun juga bekerja dengan lansia ini, kita juga belajar dari beliau-beliau karena kita kan banyak nggak tahu ya. Pengalaman kita juga sedikit, makanya pengalaman kita Betul. sebenarnya Mbak Tri. Iya, makanya saya pun sering kalau ke lansia itu kita banyak bertanya, itu akan merasa bahwa lansia ini dihargai. Betul. Kenapa? Punya ilmunya loh, punya pengalamannya. Bagaimana sehat Mbak hari ini? Alhamdulillah Bu, pasti begitu jawabannya. Seneng gitu Penuh ya. riang, Penuh seneng riang. gitu ya. Karena disapa. Dan merasa dihormati, diterima gitu Diterima ya. gitu. Luar biasa Pak. Mbak Tri ini memang saya kenal Mbak Tri juga beberapa kali karena kita satu unit teknis, satu bidang teknis ya Mbak. Cuma kita berbeda unit aja gitu kan. Betul. Mbak Tri ini saya lihat-lihat memang bekerja ini dengan melayani orang ini dengan hati sekali gitu Pak. Insyaallah. Nah, Mbak Tri, apa sih ini juga buat apa sobat sosial kita di rumah yang mungkin tinggal dengan lansia juga mungkin Pak, yang mungkin orang tuanya atau nenek kakeknya tinggal bersama dengan sobat sosial, sharing dong Mbak Tri tips and trick melayani lansia, berdampingan dengan lansia, itu kan berbeda ya dengan kita bersosialisasi biasa. Gimana tuh Mbak Tri? Ya, pertama kita itu mesti tanamkan di dalam diri kita gitu ya, bahwa kita memandang lansia itu adalah orang yang harus kita hormati. Itu dulu. Pertama, orang yang harus kita hormati. Dan itu kita dasari juga bahwa nilai-nilai dasar bangsa Indonesia kita itu kan nilai penghormatannya tinggi gitu ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada diri keluarga kita, pada diri lingkungan masyarakat kita, atau juga termasuk generasi-generasi muda saat ini yang sudah asik dengan gadgetnya gitu ya, kadang kurang perhatian dengan lansia abai gitu ya. Abai gitu ya. Nah, kalau perlu main bareng pakai gadget dengan lansia itu bagus, enggak apa-apa. Jadi merasa terlibatkan gitu. Itu yang pertama, prinsip kita menghormati lansia itu dulu, sehingga ketika kita memberikan layanan itu dengan hati kita, dengan hati nurani kita, penuh keikhlasan, kemudian juga niat kita beribadah, itu yang utama. Itu dia. Karena tanpa diniati dengan ibadah itu akan rasanya akan hampa. Dapatnya capek gitu ya. Capeknya aja gitu ya. Dapatnya capek, ini nggak dapat menghasilkan. Kalau orang berpikir produktif itu kan selalu pikirnya menghasilkan mulu gitu ya. betul. Tapi kita berpikir bahwa investasi bangsa Indonesia itu terhadap lansia ini sangat luar biasa. Orang-orang yang berharga untuk orang-orang yang berharga itu harus kita hargai. Karena apa? Loh, tidak ada lansia, tidak ada kita. Betul. Kita kan berasal dari lansia kan gitu. Betul. Sepakat, setuju 1000%. Iya, kita itu aja. Kalau teknis misalnya bagaimana lansia yang kemudian di rumah itu bedridden, kemudian lansia ini sudah mulai banyak lupanya. Saya jadi ingat sendiri ya, kita masih punya orang tua itu jadi keinget gitu, ya Allah. Kita tidak bisa langsung berikan layanan pada orang tua kita sendiri, namun kita bismillah ya Allah, di sini saya memberikan layanan pada orang tuanya orang lain, tapi kita anggap beliau-beliau ini adalah orang tua kita. Itu yang penting, karena dengan kita menganggap beliau-beliau ini adalah orang tua kita, suatu saat kita kan kepengen juga menjadi lansia. Suatu hari nanti belum tentu kita juga bisa karena belum tentu kita bisa lansia, seperti beliau yang luar biasa gitu ya. Belum tentu umur kita sampai. Betul, iya. Sehingga teknis-teknis misalnya di keluarga, oh ini lansia sudah mulai bedridden, harus diberikan layanan, ya, oh sudah memerlukan alat bantu, oh sudah harus dituntun ke kamar mandi dan sebagainya. Itu memang kunci utamanya kita lakukan dengan hati terlebih dahulu. Karena kemampuan apapun kalau kita tidak lakukan dengan niat ibadah, dengan niat dari hati, itu akan percuma.
nanti hasilnya capek tok gitu ya, intinya capek hati tok. gitu ya. Capek hati. Capek hati. Nah, itu misalnya ini gimana ya tekniknya, misalnya kalau pada lansia yang sudah bedridden harus ganti pampers lah, harus ngurusin secara teknisnya itu ya. Itu kalau dengan kita niat ibadah, maka itu akan dengan sendirinya seperti kata Bapak tadi ya. Nanti kalau kita bismillah, itu Allah akan menuntun, benar. Luar biasa, saya pun belajar dari beliau. Kalau kita sudah niat bismillah, itu Allah akan menuntun kita memberikan layanan pada lansia, memberikan layanan pada orang tua kita, pada lansia-lansia di rumah-rumah, di rumah kita masing-masing gitu ya. Nah, termasuk mungkin kita menitipkan orang tua kita dengan orang yang ada di rumah, itu pun juga kita perlu menanamkan rasa ibadah gitu ya di dalam hati. Diniatkan untuk ibadah. Betul, gitu ya Mbak Tri. Diniatkan untuk ibadah. Kalau enggak gitu apa ya? Yang dirasa beban gitu ya. Sehingga nanti ketika kita jalani, ya udah capek, nanti capek istirahat akan hilang sendiri. Betul, kan seperti itu. Dan itu teman-teman saya yang di sentra pun gitu ya, para pekerja sosial di situ sekaligus juga sebagai pengasuhnya, itu sangat luar biasa. Gimana tuh? Ya, istilahnya kalau yang sudah bedridden kan harus mandiin, harus mengganti popoknya, betul, harus nyuapin. Itu belum tentu setiap orang mau. Lansia bedridden itu ini lansia untuk bedridden ini ya. untuk kita familiar sekali nih lansia bedridden. Untuk sobat sosial iya. ini berbeda nih soalnya dengan Pak betul. Sutisno. Kalau Pak Sutisno ini kan potensial gitu ya, produktif ya kan, produktif, aktivitas masih mandiri gitu ya, bahkan menghasilkan karya. Terus juga karyanya tidak hanya sekedar karya yang secara fisik gitu ya. Betul. Karya dia bernyanyi itu karya. Betul. Karena selain bisa menghibur diri sendiri, juga menghibur orang lain. Nah, terus terapi psikisnya gitu ya. Itu semangatnya itu Mbak. Semangatnya itu. Tanpa disadari Pak Sutisno ini sebenarnya seorang terapis sebenarnya. Betul. Dari cara Bapak bicara dan semangatnya itu. Saya yang muda kayaknya, waduh, saya udah bikin apa nih gitu. Iya kan. betul. Saya pun juga kadang merasa begitu. Luar biasa banget ya. Kita belum tentu bisa seperti itu, dan beliau mengasahnya itu tidak setahun 2 tahun. Betul. Tadi kan kita lihat bahwa beliau dari mulai SMA ya, SMP ya Pak ya. Betul. Bakat SMP sudah mulai dia olah, sudah mulai dia tekuni. Bahkan sampai lari dari kuliah yang tidak cocok dengan hati nuraninya pun juga dia jalani. Betul. Gitu ya. Inilah sosok lansia potensial yang luar biasa. Tapi kalau yang bedridden tadi Mbak, apa tuh? Mungkin sobat sosial ada yang belum familiar. Kalau bahasa kedokterannya saya tidak berani ya, karena takutnya ini ya bahasa kita sehari-hari ya. Istilah awamnya saja itu lansia yang ketergantungan untuk diberikan layanan gitu ya. Lansia yang harus diberikan layanan oleh orang lain. Jadi dia tidak mandiri ya. Tidak mandiri. Jadi sudah dari dia mandi pun dia tidak bisa sendiri. Jadi untuk adiknya aktivitas hariannya dia harus dibantu oleh orang lain. Gitu ya. Aktivitas harian tuh dari mulai makan, dari mulai mandi, kebutuhan yang sifatnya daily activity-nya bergantung dengan orang lain ya Mbak. Berarti Mbak Tri, rangkuman dan pesan-pesan Mbak Tri untuk sobat sosial kita supaya mensyukuri keberadaan lansia-lansia yang masih berdampingan dengan mereka, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya. Pesan-pesannya apa nih? Tadi yang pertama, rasa menghormati itu harus tertanam dulu dalam diri kita. Betul ya Mbak Tri ya? Betul itu. Kemudian diniatkan untuk ibadah. Betul ya Mbak Tri? Iya. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu itu bisa dipelajari. Iya. Demikian luar biasa sekali Mbak Tri juga. Terima kasih sekali sudah sharing, kemudian memperkenalkan Pak Sutisno dengan sobat sosial semua. Semoga pertemuan ini menjadi inspirasi dan silaturahmi kita nggak cuma berhenti sampai di sini. Nanti kita menjelang halun ini akan banyak bertemu dan beririsan dengan topik-topik lansia ya Mbak Tri ya. Oke, ada pesan khusus buat sobat sosial Mbak Tri untuk tetap semangat berdampingan dengan lansia?
Iya, betul. Jadi untuk kita semuanya, sobat sosial, sobat lansia, sobat semuanya lah ya. Sobat-sobat semua. Pokoknya kita harus berprinsip bahwa tidak ada lansia, tidak ada kita. Tidak ada lansia, tidak ada kita. Iya, karena kita berasal dari orang tua kita. Yang saat ini sudah lansia, ya dulu kita dirawat oleh beliau. Kita dilahirkan oleh beliau, dibesarkan dan sebagainya ya. Nah, saatnya kita memberikan layanan. Kalau orang sering mengatakan bahwa banyak anak bisa dirawat oleh orang tua satu, tapi orang tua satu belum tentu bisa dirawat oleh banyak anak. Luar biasa. ini yang mesti harus sering kita renungkan oleh sobat sosial, bahwa kita harus berusaha, harus merebut hati gitu ya. Merebut hati untuk peduli pada lansia, untuk memberikan perhatian pada lansia. Setuju sekali Mbak Tri. Apapun yang bisa kita lakukan ya. Yang terbaik untuk lansia. Tidak harus dengan materi tapi dengan perhatian. Dan lansia itu tadi aset juga ya. Aset. Jangan dibilang lansia ini sebagai sisa. Tidak ada. Beliau itu adalah aset-aset yang sangat luar biasa yang harus kita jadikan beliau sebagai role nomor model. satu. Ya, role model. Karena kami pun, Pak, kami belajar dari Bapak, gitu kan? Betul. Kami belajar dari Bapak. Role model kita ini ya lansia-lansia kita ini ya, Mbak Tri ya. Iya. Kita dengar pengalamannya aja itu udah jadi pembelajaran buat kita. Nah, closing statement nih untuk Pak Sutisno, untuk generasi-generasi muda yang sedang merintis hidup nih Pak, bukan lagi merintis karir Pak, sedang berusaha memaknai hidup. Pesan singkat Pak Sutisno, monggo Pak. Boleh. Cuman pesan saya ini bukan khusus untuk siapa, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ini pesannya mengenai religius. Oke, silakan Pak. Saya sendiri secara pribadi mengakui banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Terus terang, harus dengan jujur, harus dengan gentleman, harus diakui bahwa telah melakukan kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakui. Makanya jangan sampai kita menambah dosa yang baru. Dosa yang lama aja belum tentu terampuni oleh Allah SWT. Apalagi menambah dosa baru. Nah itu. Jangan sampai jadi kita harus jujur. Konsentrasi, gentleman, jangan sebagai pengecut. Oke. Apa yang kita tidak kendaki, ya harus kita terserang. Oke. Nah itu. Siap. Saya sebagai orang yang berhadapan dengan Pak Sutisno kayak merasa langsung kamu harus jujur kan. Siap Pak. Ya memang itu kewajiban sebagai kita umat masih dikasih hidup di alam dunia, itu kita harus jujur. Sebagai tanda syukur ya Pak ya. Kalau dusta itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Siap Pak. Itulah. Siap. Mohon maaf saya bukan memberikan tausiah. Justru ini plus-plusnya Pak. Podcast berisi tausiah. Nggak semua bintang tamu bisa. Kan menjelang Ramadan juga ya Mbak. Ya benar sekali. Wah ini. Ya memang kadang-kadang itu menjelang Ramadan yang saya lihat sampai saya geleng, Masya Allah, Alhamdulillah minjalik, harus sadar kita jangan puasa menahan lapar dan menahan minum, tapi puasa emosi. Apa yang kita mulut, mata, telinga harus kita tutup semuanya. Ya, Pak. Masya Allah. Jadi gitu. Pesan Bapak untuk kita semua. Ya. Tetap bersyukur, hidup Betul. Jujur ya Pak ya. Nah. Hidup menjadi tenang dan tentram ya Pak ya. Alhamdulillah, pasti kalau kita jalan yang benar akan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi dari seluruh rangkaian podcast kita hari ini, saya sendiri harus mengakui ya, saya harus bersyukur nih Pak nih. Bertemu dengan sosok luar biasa di usianya yang sudah lanjut, tetap menginspirasi. Itu berarti hidup Bapak sudah sukses nih Pak. Bapak sebagai role model, sebagai lansia inspiratif, tidak hanya untuk saya tapi untuk seluruh sobat sosial yang menonton podcast ini. Ini udah berarti Bapak ini sosok yang tidak hanya inspiratif tapi bermanfaat. Ilmu yang Bapak punya ini di-share semua untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Sutisno. Cuman saya paling tidak suka dengan pujian Pak, Bu. Istilahnya yang saya suka yang kira-kira menghasilkan dolar. Nah, lah semua kalau kita yang butuhkan kan harus pakai dolar, bukan pakai pujian. Itu benar. Betul Pak. enggak? Nah, itu.
Itu nanti kita bahas lagi di podcast selanjutnya, Pak. Iya, biar tambah tema ya. Bener, Bapak narsumnya. Tapi bukan tema lansia nih. Tema bagaimana menghasilkan dolar. Iya. Luar biasa. Bapak tadi ngelucu apa serius sih, Pak? Enggak, serius memang. Saya itu paling tidak suka saya dipuji-puji. Saya sebagai umat istilahnya umat Islam di Indonesia, saya merasanya itu sama. Nah, kita harus berbuat yang sebaik-baiknya. Kalau bisa menghasilkan dolar, kita hasilkan dolar. Betul. Betul sekali. Sobat Sosial, hari ini demikian wawancara kita dengan Pak Sutisno, lansia yang masih produktif, inspiratif, masih penuh karya, dan juga Mbak Triatni dari Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Tri dan Pak Sutisno. Sekali lagi sehat selalu. Amin, insya Allah selalu sehat ya Pak ya. Kita ketemu lagi ya Pak ya.